Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Zakia Isra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah seorang tokoh yang sangat berjasa pada kemerdekaan Indonesia, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama asli Sultan Ibrahim adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir di Pandan Gadang, Sumatera Barat pada 14 Oktober 1897. Ia mendapat gelar adat Tan Malaka sebagai bagian dari tradisi matrilineal Minangkabau. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah raja, kemudian ia melanjutkan studi ke Belanda. Pengalaman pendidikannya di Eropa membentuk dasar pemikiran kritis dan revolusionernya. Hal ini berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Keikutsertaan Tan Malaka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dipicu oleh semangat heroik pemuda dalam pertempuran Surabaya. Ia menuangkan gagasannya dalam brosur Muslihat, menyerukan persatuan rakyat dan pembentukan laskar sebagai kekuatan melawan penjajah. Bagi Tan Malaka, revolusi bukanlah hasil ambisi pribadi, melainkan konsekuensi alami dari ketidakadilan sosial. Ia melihat revolusi sebagai alat pembebasan dari penindasan. Kegagalan pemberontakan PKI 1926 justru mendorongnya menyusun buku Masa Aksi sebagai pedoman perjuangan rakyat yang lebih terorganisir dan sadar arah. Pandangan Tan Malaka menunjukkan bahwa perjuangan sejati harus berpijak pada kondisi rakyat dan cita-cita keadilan sosial. Gagasan Tan Malaka yang menolak kompromi terhadap penjajah mendapat dukungan luas dan melahirkan Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi besar dari 139 organisasi politik dan laskar. Ia menolak diplomasi kabinet Syahrir karena menganggap bahwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun sikap kerasnya terhadap jalur diplomasi membuatnya ditangkap pada 17 Maret 1946 dengan tuduhan menghambat perjuangan penangkapan. Ini diikuti oleh penangkapan anggota lain dan berujung pada bubarnya Persatuan Perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ide-idenya kuat dan didukung banyak pihak, pergerakan Tan Malaka menghadapi tantangan besar dari dalam pemerintahan sendiri. Selama masa tahanannya, Tan Malaka tidak berhenti berkarya dan berhasil menulis autobiografi penting berjudul Dari Penjara ke Penjara yang merekam perjuangan dan pemikirannya. Setelah dibebaskan pada September 1948, ia mendirikan Partai Murba pada 7 November 1948 sebagai wadah perjuangan baru bagi rakyat kecil. Partai ini merupakan gabungan dari beberapa partai buruh dan rakyat, dan didirikan tepat setelah tersingkirnya PKI pasca peristiwa Madiun. Berdirinya Partai Murba menandai komitmen Tan Malaka untuk terus memperjuangkan revolusi rakyat dan keadilan sosial melalui jalur politik yang berpihak pada kaum tertindas. Partai Murba yang didirikan Tan Malaka tidak sempat berkembang karena situasi politik dan militer yang semakin genting. Saat Belanda menyerbu Yogyakarta dan menahan para pemimpin nasional, Tan Malaka memilih melakukan perlawanan bersenjata di Kediri, Jawa Timur dengan menyamar sebagai Pak Usin. Melalui gabungan pembela proklamasi dan siaran radio, ia menyerukan penolakan terhadap perundungan dengan Barat dan menuduh Soekarno-Hatta sebagai pengkhianat. Namun perhitungannya meleset, ia kekurangan dukungan militer dan rakyat. Akhirnya pasukan TNI yang tidak sepaham menangkap dan membubarkan kelompoknya. Malaka pun dieksekusi secara diam-diam pada 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur. Hal itu menjadikannya sebagai tumbal revolusi yang tragis, seorang pemikir besar yang gugur di tangan bangsanya sendiri. Tan Malaka tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tidak banyak patung atau nama jalan mengenangnya. Tapi jika hari itu kita hidup di negara republik, itu karena ada orang seperti Tan Malaka yang berpikir jauh sebelum orang lain percaya, yang berjuang bukan untuk kekuasaan tapi untuk rakyat dan masa depan.